Halo teman-teman, kembali dengan saya Alif. Kali ini kita akan membahas tentang protokol ACL atau Anterior Cruciatum Ligament. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang protokol ACL reconstruction yang dilaksanakan setelah operasi. Untuk ACL-nya sendiri itu mengalami ruptur. Di sini saya menganut protokol yang disusun oleh Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic. Alasan saya memakai protokol ini karena protokol ini cukup jelas, jenis latihannya seperti apa, dan untuk penentuan fase-fasenya itu cukup jelas. Dalam protokol ini, pengukuran fungsionalnya itu menganut pada LEFS atau Lower Extremity Functional Scale. Indeks pengukuran ini digunakan untuk evaluasi dan dipakai untuk pedoman pada protokol ini. Protokol ini itu dijalankan selama 20 sampai 24 minggu pos operasi. Minggu 0 sampai minggu kedua, nilai LEFS-nya harus mencapai 14 sampai 24 atau goals-nya pada minggu ke 0 sampai 2 ini itu dapat menahan berat badan, mengurangi rasa sakit ketika gerak, dan aktivasi otot terutama grup otot quadricep dan juga hamstring. Itu latihan yang pertama, yaitu latihan untuk meningkatkan ROM dan juga fleksibilitas, yaitu melakukan latihan heel slide ditahan selama 5 detik, kemudian wall slide ditahan 5 sampai 7 detik, kemudian bersepeda statik, kemudian peregangan pada hamstring pada posisi long sting dan punggungnya harus lurus. Kemudian yang kedua, latihan kedua yaitu muscle strength dan endurance. Kontraksikan isometrik pada quadricep, mini wall squat 30 derajat, dan latihan untuk ankle pumping. Latihan yang ketiga yaitu proprioception, latihan dengan satu krek, kemudian diberikan modalitas yaitu electrical stimulation 15 sampai 25 menit. Kemudian pada minggu ketiga sampai minggu ke-6, nilai LEFS-nya harus mencapai nilai 32 sampai 50. Goals-nya pada minggu ini itu harus bisa fleksi dan ekstensi penuh, kemudian melanjutkan latihan fleksibilitas, melanjutkan latihan strengthening dengan kontrol hip. Untuk minggu ini latihan ROM dan fleksibilitasnya, kan latihan heel slide, melanjutkan latihan static bicycle, kemudian prone assist menggunakan belt dan mobilitas patella. Kemudian latihan kedua yaitu muscle strength dan endurance, peningkatan kontraksi pada quadricep dan juga hamstring, peningkatan wall squat 45 sampai 60 derajat. Kemudian latihan yang selanjutnya yaitu proprioception-nya, latihan dengan satu krek dan berdiri dengan satu kaki, kemudian berdiri dengan mata tertutup dan terbuka. Minggu ke-6 sampai 9, nilai LEFS-nya harus 45 sampai 59. Goals dari minggu ini yaitu full ROM tanpa nyeri, fungsional kekuatan pada grup otot quadricep, memperkuat lower extremity terutama hamstring dan quadricep, latihan proprioception tingkat lanjut. Latihannya sendiri yang pertama yaitu ROM dan fleksibilitas. Untuk latihannya yaitu mobilisasi, kemudian strengthening dan endurance, latihan untuk ekstensi hip maksimal, berjalan maju 6 sampai 8 langkah, full wall squat 90 derajat, melanjutkan penguatan pada hip abduksi dan ekstensi. Kemudian latihan yang ketiga yaitu proprioception, melanjutkan berdiri dengan foam roller, berdiri di atas bosu, squat di atas bosu 60 sampai 90 derajat. Kemudian hidroterapi atau pull, berjalan maju mundur di air. Kemudian memasuki minggu ke-9 sampai 12, nilai LEFS-nya 55 sampai 66. Goals dari minggu ini yaitu melanjutkan latihan fleksibilitas, latihan konsentrik dan eksentrik pada otot quadricep dan hamstring, latihan langkah eksentrik, melompat dengan dua kaki, front hamstring curl, eksentrik heel drop. Latihan proprioception, latihannya yaitu menangkap bola di atas bosu. Kemudian untuk latihan hidroterapi atau pull-nya yaitu running pull. Kemudian minggu ke-12 sampai 16, nilai LEFS-nya 55 sampai 66. Kemudian memasuki minggu ke-16 sampai 20 dengan nilai LEFS-nya 61 sampai 76. Goals dari minggu ini yaitu strengthening pada quadricep dan hamstring, proprioception training, muscle strength dan endurance, melanjutkan latihan penguatan pada lower extremity, plyometric dan agility. Jadi untuk plyometric adalah latihan yang memungkinkan grup otot untuk mencapai kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Kemudian menaiki tangga, berlari, karyoka dengan kecepatan 2/3 dari jogging
box jumping untuk kardionya, yaitu mulai bersepeda di outdoor. Kemudian di minggu ke-20 sampai 24 yaitu nilai LEFS-nya 61 sampai 76. Goals dari latihan ini yaitu meningkatkan kardiovaskuler hingga sampai ke level yang memadai. Kemudian latihan kekuatan, kelincahan, simetris dan stabilitas. Kembali ke latihan olahraga dengan resiko cedera yang ringan. Untuk latihan di minggu ini hanya plyometrics dan agility, single leg drop jump, carioca running full speed, triple jump landing, dan singling drop jump. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di sesi penjelasan tentang protokol SEL. Cukup teman-teman, itu saja. Like aja jika teman-teman suka dan dislike aja jika teman-teman tidak suka. Dan sampai jumpa.